Teman-teman sekalian, hidup ini sebenarnya sudah terarah, terukur, dan terencana. Setiap orang memiliki kurikulum hidup tersendiri-sendiri yang harus mesti dilewati. Apabila Anda memberontak, maka beban kepikiran akan lebih semakin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mastang Semesta. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan titik-titik terapi untuk keluhan arteriosklerosis. Subscribe Mastang Semesta. Arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak di dinding arteri. Arteri yang mengeras dapat membuat aliran darah ke organ tubuh menjadi tidak lancar, sehingga mengganggu fungsi organ tersebut. Demikian dilansir dari situs halodokter.com. Teman-teman sekalian, saya ingin menekankan di sini bahwa penyakit bersumber dari apa yang kita minum, apa yang kita makan, dan apa yang kita pikirkan. Ternyata era sekarang ditambah lagi sumber-sumber penyakit, yaitu apa yang kita hirup, termasuk virus-virus itu, teman-teman sekalian. Jadi, apabila teman-teman sekalian sudah berumur, sebaiknya mengontrol makanan, minuman, dan pikiran kita. Pikiran seseorang janganlah terlalu berat. Pada usia-usia lanjut usia, ada baiknya kita lebih enjoy, lebih tenang, lebih santai dalam menyikapi kehidupan. Kehidupan itu bagaikan roda, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita berada di bawah dan kadang-kadang kita berada di atas. Kalau Anda berada di atas atau kita berada di atas, tingkatkan rasa syukur. Apabila kita berada di level bawah, tingkatkan kesabaran. Teman-teman sekalian, hidup ini sebenarnya sudah terarah, terukur, dan terencana. Setiap orang memiliki kurikulum hidup tersendiri-sendiri yang harus mesti dilewati. Apabila Anda memberontak, maka beban kepikiran akan lebih semakin besar. Seperti apa titik-titik terapi untuk keluhan arteriosklerosis? Kita langsung ke TKP. Titik nomor 1 adalah kepala atau otak yang berada di kiri kanan kaki, mengatasi pusing, stres, sakit kepala, emosional, ketegangan, amarah, mudah tersinggung, pelupa, pikun, susah tidur. Titik nomor 3 adalah otak kecil yang berada di kiri dan kanan kaki, mengatasi sakit, pegal di belakang kepala atau tengkuk, stroke, kesemutan bagian tangan, luka, dan pendarahan otak. Titik nomor 4 adalah kelenjar di bawah otak yang berada di sebelah kiri dan kanan ya. Fungsinya adalah kendali semua organ tubuh, mengatasi polio atau kelumpuhan, mempertahankan dorongan atau sumber daya seksual, lemah syahwat, impotensi, sulit mendapatkan keturunan, mengatur sel dan pertumbuhan tubuh, kendali jantung, mengatur kelenjar tiroid, dan kelenjar reproduksi. Titik nomor 5 adalah saraf trigeminus yang berada di kiri kanan kaki ya. Berfungsi untuk saraf otak yang terbesar dan berpusat di pelipis, melawan virus, alergi, gatal, menguatkan kulit, terutama kulit kemaluan, agar tidak mudah lecet,
sakit kepala sebelah atau migrain, memperbaiki pengecapan, saraf panca indera, kelenjar peluh, kulit kepala, dan wajah. Titik nomor 9 adalah kuping yang berada di kiri kanan ya, mengatasi kuping mendengung, kurang pendengaran, sakit kuping, darah tinggi, hilang keseimbangan. Titik nomor 12 adalah kelenjar tiroid yang berada di kiri kanan kaki ya, mengatasi gondok, gangguan pada tenggorokan, mengontrol irama metabolisme, gangguan pada saluran pernapasan, jantung, wajah bengkak, kegemukan, bola mata melotot, memproduksi yodium yang letaknya di atas batang tenggorokan yang berbentuk seperti kupu-kupu. Titik nomor 13 adalah kelenjar paratiroid yang berada di kiri kanan kaki ya, mengatasi kendali dan mengatur metabolisme zat kapur dalam darah dan tulang, atau lebih dikenal dengan sebutan pabrik peleburan zat kapur dalam darah dan tulang. Manfaatnya mengatasi kesemutan, bagian kaki, pegal, rematik, kram, saraf terjepit, varises, dan stroke. Titik refleksi nomor 15 adalah lambung yang berada di kiri kanan kaki ya, mengatasi sakit mah, masuk angin, perut kembung, sakit perut, mencret, pusing kepala. Titik refleksi nomor 16 adalah duodenum atau usus 12 jari, berada di kiri kanan ya, menetralisir asam lambung yang berlebihan di dalam lambung, membuang dan mendorong angin keluar dari lambung. Titik refleksi nomor 17 adalah pankreas atau kelenjar ludah perut yang berada di kiri kanan kaki, memproduksi insulin untuk mengubah gula menjadi tenaga, juga memproduksi enzim atau kelenjar ludah perut sebagai obat penyakit mah, walaupun penyakit mahnya sudah bertahun-tahun. Enzim ini sangat bermanfaat untuk pencernaan, agar makanan bisa dicerna untuk kemudian dihisap ke dalam darah. Manfaatnya mengatasi diabetes, mah, kembung, dan masuk angin. Titik refleksi ke-19 adalah kandungan empedu, juga ada di kaki kanan, memproduksi getah empedu sebagai obat diabetes dan membantu pekerjaan pankreas, serta empedu juga berguna untuk menetralisir racun dalam darah. Titik refleksi nomor 21 adalah kelenjar adrenal yang berada di kiri kanan ya, juga disebut anak ginjal, letaknya di atas kedua ginjal. Fungsinya yang penting adalah sebagai pelumas atau oli untuk jantung dan beberapa organ lain, menstimulasi persediaan gula dalam lever, menambah gula dalam darah, membangkitkan tekanan darah, menambah produksi hormon seksual. Titik refleksi nomor 22 adalah ginjal yang berada di kiri kanan ya. Pada organ ini, darah dicuci dan disaring, mengatasi sakit ginjal, radang ginjal, asam urat, batu ginjal, TBC ginjal, gagal ginjal, infeksi ginjal, pegel-pegel pada pinggang. Titik 23 adalah ureter atau saluran kencing yang berada di kiri kanan ya, mengatasi sakit kencing, infeksi saluran kencing, putih telur pada kencing. Titik 24 adalah kandungan kencing yang berada di kiri kanan, mengatasi batu dalam kandung kencing, membantu berfungsinya kelenjar prostat. 25 adalah usus kecil yang berada di kiri kanan, berfungsi untuk mengatasi kolesterol agar tidak mengganggu jantung, tifus, dan disentri. Titik 29 adalah usus besar atau transversus yang berada di kiri kanan, berfungsi untuk mengatasi asam urat, membantu pekerjaan ginjal, sembelit atau radang usus.
33 adalah titik refleksi jantung. Hanya ada di kaki bagian kiri. Berfungsi mengatasi sakit jantung, lemah jantung, radang jantung, jantung koroner, sakit dada sebelah kiri, cemas, gelisah, melancarkan peredaran darah, dan pingsan. Titik 34 adalah limpa yang hanya ada di kaki sebelah kiri. Letaknya di belakang lambung. Berfungsi untuk sebagai benteng pertahanan tubuh, gudangnya darah. Apabila ada pendarahan, ia segera mengeluarkan darah tambahan. Juga memproduksi sel-sel darah putih untuk melawan virus, kuman, kanker, tumor, keputihan, badan panas dingin, dan masuk angin. Titik refleksi nomor 36 adalah kelenjar reproduksi di bagian kiri kanan ya. Letaknya di bawah tumit dan di bawah mata kaki bagian luar. Fungsinya memproduksi sel-sel baru untuk mengganti sel-sel yang sudah aus atau sel yang sudah mati. Untuk kesuburan pria dan wanita, memproduksi sperma dan indung telur, mengatasi rambut rontok, mandul, dan lemah syahwat. Titik 39 adalah kelenjar getah bening bagian atas tubuh yang berada di kiri kanan ya. Berfungsi untuk melawan infeksi pada organ bagian atas tubuh seperti otak, kepala, mata, dan kuping. Titik refleksi nomor 40 adalah kelenjar getah bening bagian perut kiri kanan ya. Berfungsi untuk mengatasi infeksi untuk organ dalam perut seperti lambung, usus, ginjal, dan lain-lain. Titik refleksi nomor 41 adalah kelenjar getah bening berada di bagian dada yang berada di sebelah kiri kanan kaki ya. Berfungsi untuk melawan virus pada organ dalam dada seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Ya, demikian teman-teman sekalian, titik-titik terapi untuk keluhan arteriosklerosis. Mudah-mudahan doa dan usaha Anda dapat membantu untuk meringankan dan menyembuhkan keluhan-keluhan yang Anda rasakan. Kesembuhan milik Allah teman-teman sekalian, maka doa dan usaha menjadi prioritas dalam setiap usaha kita. Demikian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda dan bagi saya bisa bernilai ibadah. Tunggu konten-konten saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.